malam hari ini, Ibu Rian Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, saya Rian Isti akan menemani Bapak Ibu semua di acara yang sangat bermanfaat ini. Acara ini dipersembahkan oleh MCI dan VSN untuk berbagi pengalaman dan cara-cara yang dilakukan oleh para narasumber yang berhasil kami undang pada malam hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai, yuk kita share dulu link ini ke teman-teman kita, ke keluarga. Share yang banyak, jangan lupa like, komen yang banyak ya, supaya seru nih malam ini nih. Sudah dari mana aja yang hadir? Coba ya, saya cek ya. Karimun hadir. Dari mana lagi nih? Aceh hadir. Siapa lagi ya? Wah, banyak sekali teman-teman nih. Jogja hadir. Bekasi, Jakarta. Ayo share lagi supaya acara ini dapat juga dinikmati oleh orang yang mungkin membutuhkan informasi di malam hari ini. Dan inilah VSN Talk Show. Dan saat ini udah ada 2 narasumber yang luar biasa yang sudah berhasil saya undang. Ya. Narasumber yang pertama ada seorang ibu dan sang putri, di mana sang putri ini pernah mengalami sakit sinus, amandel, dan alergi coklat. Inilah narasumber yang pertama, Ibu Dona dan Histina. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Rian. Selamat malam, Histina. Selamat malam, Mbak Rian. Kemudian narasumber yang kedua adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 putra dan 1 putri, mantan arsitek, lulusan S2, tapi pencapaiannya luar biasa. Inilah narasumber kita yang kedua, Ibu Selviani dari Aceh. Selamat malam, Ibu. Malam, Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pastinya Bapak Ibu sudah gak sabar ya untuk kita semua menyaksikan, mendengarkan kedua narasumber ini untuk berbagi. Dan kita akan mulai dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dona dan Histina. Untuk Ibu Selvi, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Sip, Mbak Rian. Selamat malam Ibu Dona, Histina. Selamat malam, Rian. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Mbak Rian gimana, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu. Ibu, boleh dong memperkenalkan diri dan latar belakangnya Ibu? Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sedang menonton acara pada malam hari ini di acara VSN Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kami sehingga bisa berkumpul di sini di acara ini yang bermanfaat. Kemudian terima kasih juga kepada tim VSN yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi cerita. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Salam kenal, saya dengan Donna Syafitri, ibu dari 3 orang anak, dan ini putri bungsu saya, Kristina Firnanda, yang akrab disapa Nina. Kami tinggal di Borneo, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ya. Baik, berarti nanti saya panggil Kristina dengan sebutan Nina aja gitu ya. Oke, ya. Jadi Ibu sama Nina ada pengalaman apa nih, Bu? Bisa ceritakan kepada kami, Bu? Iya, Mbak. Jadi malam ini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mempunyai kasus serupa. Nina ini sejak usia 4 tahun ada riwayat sinusitis parah dan amandelnya yang sudah membesar. Semua dipicu karena alergi coklat, Mbak. Baik coklat dalam berupa permen, susu coklat, atau di dalam kue. Tubuhnya langsung menolak ketika masuk coklat ke dalam tubuhnya itu kalau dimakan itu dalam bentuk apapun. Jadi coklat itu sama sekali nggak bisa. Nah ini kami ketahui ketika sudah melakukan tes alergi. Alergi coklat, ada ya Bu alergi coklat ya Bu? Iya, berarti Mbak. Reaksi apa Bu yang timbul setelah Nina mengkonsumsi coklat itu Bu? Dan biasanya itu terlihat reaksinya itu berapa lama Bu? Reaksinya nggak lama Mbak, kira-kira setengah jam lah setelah makan coklat itu. Jadi ingat yang dulu nih, itu bersin-bersin Mbak, bersin itu sampai lebih dari 20 kali itu langsung, terus batuk-batuk parah, terus pileknya juga langsung ngocor, nafasnya juga sesak dan berat, susah buat ambil nafas waktu itu, terus kemudian matanya itu merah, mungkin karena nahan sakit Mbak, untuk batuk sama pusingnya Mbak. Luar biasa. Bersin-bersin, saya pun juga pernah mengalami bersin-bersin dan itu memang nggak enak sekali Bu ya. Apalagi anak kecil Nina gitu. Jadi waktu itu tindakan ibu yang ibu lakukan apa Bu? Ketika Nina mulai mengalami sakit seperti itu. Awalnya tindakan yang saya lakukan itu Mbak memberi obat anti alergi lebih dulu karena selalu ready di rumah saya siapkan. Lalu saya pasang alat uap Mbak, alat uap nebulizer itu untuk mengurangi sesak nafasnya. Alhamdulillah cukup membantu sih Mbak yang 2 ini. Cuman tetap aja nafasnya nggak terlalu lancar karena efek dari pengaruh alergi tadi. Setelah itu besoknya barulah kami pergi ke dokter untuk pengobatan lebih lanjut. Biasanya itu nggak kurang Mbak 6 botol obat itu yang dikasih ke Nina itu. Jadi 2 antibiotik, 1 obat batuk, 1 obat pilek, 1 lagi obat alergi, ditambah lagi kalau demam, ada demam tambah lagi obat turun panasnya. Nah ini kebayang banget Mbak, hampir setiap bulan itu banyak sekali obat yang dikonsumsi sama Nina Mbak. Kalau alerginya kambuh. Jadi sampai perawat sama dokter itu hafal banget karena dianggap pasien tetap. Kenapa hampir setiap bulan Mbak? Karena kan waktu itu kan posisinya kan sekolah Mbak. Jadi waktu itu TK. Biasalah namanya anak-anak kan kadang mungkin dapat dari teman-temannya atau beli sendiri gitu. Jadi sebagai orang tua tentu kami sangat khawatir Mbak dengan keadaan ini, dengan banyaknya obat yang dikonsumsi Nina. Itu kayak apa gitu loh Mbak, hampir setiap bulan 6 botol itu, sampai pada puncaknya itu ketika tahun 2016 itu dokter menyarankan untuk operasi sinusitis lebih dulu. Sampai dokter mesti menyarankan operasi ya. Nina boleh dong saya tanya ya. Saya bertanya sama Nina boleh ya. Jadi gimana waktu itu ketika Nina tahu dokter menyarankan untuk operasi? Halo Tante Rian, waktu itu Nina nangis karena takut belum pernah dioperasi, takut sakit disuntik, sama diinfus dan tinggal di rumah sakit. Ya pastinya takut ya Bu. Iya betul Mbak. Jadi waktu dengar keputusan mau dioperasi itu Nina nangis Mbak, terus panik. Mungkin pernah dengar dari cerita teman-temannya kali ya Mbak yang sudah pernah dioperasi.
moodnya turun dan nggak semangat lagi. Ini juga sebenarnya membuat kami nggak tega untuk melanjutkan prosesnya. Pada waktu itu, Mbak, ini bulan Oktober awal tahun 2016, ketika Ya. dokter menyarankan operasi itu. Itu kok sampai dokter menyarankan sampai operasi gitu ya, Bu? Berarti sakit yang diderita Nina sudah parah, Bu? Iya, Mbak, itu udah parah sekali. Jadi saya lihat itu pada hasil ronsen toraksnya itu cairan di kening itu udah penuh, terus di pipi juga udah penuh, bahkan sudah menjalar ke telinganya itu sudah memerah karena infeksi. Sepertinya saat itu memang sudah nggak ada pilihan lagi buat Nina, Mbak. Memang harus operasi sinus. Jadi karena waktu itu masih sekolah, jadi saya coba lagi untuk minta penangguhan waktu pas liburan. Jadi saya minta itu pas liburan Desember. Alhamdulillah dokternya setuju dan masih diberi obat-obat seperti biasa untuk meredakan alerginya itu tadi. Sampai pada suatu saat, Mbak, saya melihat postingan di Facebook tentang Bioglass waktu itu dan menjelaskan secara ringkas tentang manfaat-manfaatnya. Kok saya tertarik, saya pikir nggak ada salahnya nih dicoba buat ikhtiar kesembuhan Nina waktu itu. Saya pun langsung membeli 1 paket Bioglass dan Biopendan secara cash waktu itu dan untungnya ready stock, alhamdulillah. Cuman ada satu lagi nih, Mbak, sewaktu minta dana ke suami. Iya, gimana itu, Bu, ceritanya, Bu? Iya, Mbak, itu suami sempat bilang gini, apa Ibu yakin tuh Bioglass bisa mengurangi sakitnya Nina? Jadi saya bilang, saya kan belum pernah nyoba ya, Mbak, jadi saya cuma bisa bilang, Bismillah, asal dibeliin. Karena gimana asal saya dibeliin. coba, betul, gimana mau dicoba kalau nggak dibeliin ya, Mbak ya? Iya, betul, Bu, asal dibeliin. Asal dibeliin. Jadi akhirnya suami bilang, yang penting jangan mubazir. Nah, di situ tuh saya merasa bahwasannya saya harus betul-betul tanggung jawab nih, Mbak. Karena kan suami udah bilang kayak gitu ya. Harus konsisten nih berarti nih, untuk konsisten buat terapi Nina. Dan membuktikan pada diri saya sendiri dan suami saya khususnya kalau Bioglass itu bisa membawa manfaat. Paling nggak buat ngurangin sakitnya Nina lah. Agak mereda. Berarti Ibu sudah beli Bioglass itu ya, Bu? Waktu itu akhirnya jadi beli terus terapi gitu, Bu? Atau bagaimana? Atau pakai Bioglass untuk apa, Bu? Iya, Mbak. Waktu itu buat terapi Nina, terapi kesembuhan Nina. Jadi gimana nih Nina ketika diterapi pakai Bioglass? Ya merasa aneh karena pakai senter yang ada lampunya muter-muter lucu. Tapi muter-muter lucu. Tapi karena Nina udah capek sakit dan capek minum obat, ya mau aja di terapi sama Ibu. Mau aja gitu ya, Bu. Nurut gitu berarti ya Nina ya. Ya, Mbak. Awalnya dia ngerasa aneh, Mbak, karena kan memang kan lampunya ya muter-muter, ada cahaya senter. Terus di senter didekatkan di badannya sambil saya kasih pengertian bahwa alat ini itu upaya sebenarnya. Kita sama-sama berupaya untuk mengurangi deritanya. Mungkin karena udah capek minum obat tadi, Mbak, udah bosan juga sakit, akhirnya dia kooperatif aja dengan treatment yang dilakukan oleh ibunya. Iya, karena obatnya tadi banyak sekali ya, Bu ya. Iya, Mbak, betul. Sampai 6 botol itu. Sampai belum lagi kalau demam, tambah lagi obat demam kayak gitu. Jadinya ketika diterapi, Nina nurut aja. Udah deh, nurut aja gitu. Ketika terapi itu bosan nggak Nina, Bu? Terus kalau bosan itu Ibu ngapain, Bu? Iya, Mbak, biasanya kalau udah ngelihat saya bawa senter Bioglass itu wajahnya udah langsung berubah karena kan dia harus duduk diam dalam waktu yang nggak sebentar, apalagi Nina waktu itu termasuk anak yang hiperaktif. Jadi untuk mengurangi rasa bosannya itu biasanya saya kasih buku gambar, terus buku bacaan, terus iPad, sampai nggak terasa itu sedang terapi itu kan 10 menit, Mbak. Saya center itu ditengkuk 10 menit, ditengkuk punggung searah dada 10 menit. Ini ada fotonya ya. Iya, betul, Mbak. Ditengkuk 10 menit. Terus di mana lagi, Bu? Di ini, Mbak, di punggung searah dada itu 10 menit juga, di tulang ekor 10 menit. Oh, kayak gitu. Tengkuk, punggung,
sama tulang ekor masing-masing 10 menit. 10 menit. Kayak gitu, Bu. Itu Ya. sampai 3 sampai 5 kali Mbak sehari. 3 sampai 5 kali sehari. Iya. Ya, bisa kebayang. Pastinya juga anak-anak yang tadinya dia aktif, kemudian dia harus diam duduk di terapi kayak gitu kan, Bu. Jadi ya bisa kebayang bagaimana bosannya gitu dia ya. Betul, Mbak. Jadi selain itu biogas tadi, Bu, Iya. ikhtiar lain untuk kesembuhan Nina itu apa, Bu? Apakah masih pakai obat dokter, Bu? Waktu itu iya Mbak masih, cuman setelah saya kenal saya pakai coba biogas itu kan memang kan masih dalam waktu pengobatan ya Mbak ya. Jadi waktu itu sambil saya kasih obat dokternya, terus sambil saya terapi juga, terapi pakai biogas, senternya, biopendan sama magic stick. Oh gitu. Bisa dijelaskan dong Bu, bagaimana caranya Ibu melakukan terapi ke Nina dengan pakai apa tadi? Biogas, biopendan, sama magic stick. Nah, caranya ya. gimana Bu? Jadi gini Mbak, waktu itu Mbak, ini biogas ya Mbak ya. Ya. Jadi pada waktu itu belum ada alat Mbak untuk mengalirkan, untuk membuat aliran air biogas itu belum ada alatnya. Jadi saya buat aliran air biogas secara manual, bertahap dari mulai 1 sampai di 9 kali aliran. Itu setiap pagi saya bikin Mbak buat Nina, maksudnya buat persediaan air minum sehari itu. Nah, di samping itu setiap 3 sampai 5 kali sehari itu saya terapi dengan senter biogas. Jadi saya terapi itu dari sini Mbak, dari belakang leher, tengkuk, punggung searah dada, sama tulang ekor tadi, ya searah dada, betul. Saya juga selain buat aliran air, terus saya juga tempel biogas itu di keningnya Mbak, kalau pas lagi Nina demam. Oh, ditempel. Ya alhamdulillah Mbak, luar biasa itu biogasnya yang berembun, demamnya perlahan-lahan turun, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Iya, selain itu Mbak, Nina juga saya pakaikan biopendan. Biopendan itu ya untuk stamina sama anti radiasi gadgetnya. Kan suka main gadget ya Mbak ya, anak-anak ya Mbak. Iya, benar. Kalau udah sakit batuk pilek itu kan dia lemes. Jadi kalau udah pakai biopendan itu alhamdulillah agak fit Mbak badannya. Di samping itu saya juga pakai magic stick Mbak. Magic stick ini saya rolling di bagian kepalanya, terus bagian ini bagian pundaknya, terus kemudian tangan, kaki, perut, dan badan Mbak. Jadi magic stick ini fungsinya untuk merilekskan badan-badannya Mbak, sama melancarkan aliran darahnya. Nah kalau untuk magic stick sendiri Mbak, saya pakai itu sehari 2 kali, setelah mandi pagi sama setelah mandi sore. Setelah mandi pagi sama mandi sore. Tadi tadi videonya sempat berhenti Bu, untuk pas ketika Ibu mungkin memperagakan sedang yang di sini kayak gitu Bu. Tadi itu sempat berhenti. Nah, bisa diulang Bu untuk tadi? Untuk senternya ya Mbak? Mulai dari tempel gitu. Ketika demam, kemudian magic stick-nya tadi Bu. Oh gitu, untuk magic stick. Kalau magic stick itu Mbak, saya pakai itu ketika Nina dalam keadaan sakit ya, pas kambuh alerginya itu di kepala Mbak. Ini saya rolling dari mulai atas sampai ke bawah, kemudian caranya begitu ya Bu? Ya di sini untuk merilekskan ini otot-otot yang di sini karena kan capek ya Mbak kalau batuk. Terus kemudian di perut Mbak ke bawah atau ke atas juga boleh. Kemudian di tangan Mbak ini semua ke arah jantung Mbak, balik ke jantung. Terus kaki juga gitu, kalau dari kaki ke atas. Sama di telapak kakinya juga. Jadi kalau di telapak kaki itu begini boleh, begini juga boleh. Yang penting dia relax. Nah, magic stick ini fungsinya buat melancarkan aliran darah Mbak. Jadi dia lebih enak badannya. Nah, itu kalau magic stick itu saya pakai 2 kali sehari. Habis mandi pagi sama habis mandi sore Mbak. Luar biasa sekali ya Bu, ikhtiarnya, cara terapinya kayak gitu, dan benar-benar mesti telaten banget gitu ya Bu ya. Iya Mbak. Jadi Ibu melakukan terapi ke Nina setiap hari seperti itu kira-kira dalam waktu berapa bulan itu Bu?
Waktu itu memang butuh perjuangan yang luar biasa, Mbak. Ujian kesabaran untuk melakukan terapinya itu karena yang di terapi masih kecil, kemudian suka kesana kemari. Waduh, udah deh waktu itu pokoknya. Saya melakukan terapi itu selama 3 bulan, Mbak, terus-menerus. Jadi sejak Oktober awal sampai bulan Desember. Tanpa putus dan tanpa kena lelah. Satu aja, Mbak, keinginannya maksudnya supaya Nina itu bisa sembuh dan tanpa minum obat lagi yang selama ini banyak dikonsumsi sama Nina. Akhirnya pada bulan Desember, Mbak, tahun 2016, saya bawa lagi Nina untuk konsul ke dokter THT. Untuk melihat perkembangannya. Ya, alhamdulillah, Mbak, seperti biasa, dokter pun meminta melakukan ronsen toraks untuk memastikan kondisinya. Jadi, alhamdulillah waktu itu hasilnya sangat baik. Qadarullah itu Nina nggak jadi operasi. Gambar ronsen itu, alhamdulillah, Mbak. Jadi gambar ronsen itu menunjukkan itu cairan yang di kening, yang di pipi, sama yang di telinga tadi itu udah jauh berkurang, Mbak. Udah lagi, ya. Dan satu lagi yang bikin saya sangat bersyukur, ternyata amandelnya itu juga ikut mengecil, Mbak. Jadi yang tadinya besar, alhamdulillah jadi ikut mengecil. Jadi di sini saya merasa amat bersyukur. Selama ini apa yang saya lakukan itu nggak sia-sia. Jadi upaya saya untuk bisa mengurangi derita anak saya dengan produk-produk MCI Allah mudahkan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Yang tadinya mau terapi untuk sinus, ternyata amandelnya juga ikut mengecil kayak gitu. Bersyukur sekali Ibu kenal dengan alat peralatan tadi ya Bu ya untuk terapi Nina. Nah, jadi ketika setelah rutin melakukan terapi itu ya Bu ya, akhirnya nggak jadi operasi, itu alerginya masih kambuh nggak, Bu? Tadi kan disebut alergi coklat gitu, Bu. Iya, Mbak. Alhamdulillah itu sudah nggak pernah kambuh lagi, Mbak. Saya terus melakukan terapi ya, hanya waktunya aja yang saya kurangin. Yang tadinya 3-5 kali, jadi akhirnya saya kurangin 1-2 kali sehari. Terus saya juga mulai coba, Mbak. Mulai coba saya kasih Nina coklat sedikit-sedikit. Nah, saya senang lihat. dong, Nina. Udah bisa makan coklat lagi. Jadi saya lihat, Mbak, biasanya ini sambil deg-degan ini, Mbak. Biasanya kan setengah jam itu pasti udah langsung gebres-gebres. Ya, bersin-bersin itu saya lihat kok enggak. Tapi memang, Mbak, setelah minum coklat itu tetap saya minumkan air bioglas yang 9 aliran tadi. Jadi alhamdulillah Nina itu sejak habis terapi bioglas itu nggak lagi alergi coklat, jadi udah nggak mengganggu lagi, nggak ada batuk pilek lagi, alhamdulillah, bye-bye sesak nafas, batuk pilek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah bisa menikmati coklat dong, Nina? Iya dong. Jadi senang sekali pastinya ya, coklat kan kesukaan anak kecil gitu. Ya, betul. Ya, Ibu pasti sudah lega ya, Bu ya, karena Nina nggak jadi operasi dan kesehatannya makin membaik kayak gitu. Nah, setelah itu selanjutnya apa yang Ibu lakukan, Bu? Alhamdulillah, Mbak, setelah Nina nggak jadi operasi itu saya mulai semangat, Mbak. Mulai rajin share manfaat teman-teman yang kondisi kesehatan anaknya bermasalah, yang serupa kayak Nina, yang sering batuk, sering pilek, sembuh-sembuh, atau yang ada alergi itu biasanya mulai saya sharing. Terus saya makin percaya diri untuk menjalankannya ini karena saya sudah berhasil nih membuktikan kepada anak saya bahwa Nina itu bisa tanpa operasi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Pokoknya pasti sangat bersyukur sekali ya Bu ya. Gak jadi operasi terus gitu. Nah, ada testimoni lagi nggak Bu selain tadi Nina nggak jadi operasi sinus, amandel dan alergi coklat itu bye-bye gitu. Adakah lagi Bu testimoni yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada, Mbak. Ada lagi manfaat yang kami rasakan dengan memakai apa itu, Bu? Jadi saya dan suami itu, Mbak, ada riwayat diabetes. Jadi menahun sudah. Jadi kadang-kadang itu terjadi lonjakan gula darah atau drop, Mbak. Jadi dulu itu sering tiba-tiba ngerasa lemes, sering haus dan biasanya sering ingin buang air kecil, Mbak. Itu gejala awalnya itu kalau di malam hari itu gitu. Jadi haus, terasa lemas dan sering ingin ke buang air kecil itu sering itu kalau malam. Jadi keluhan ini kami atasi dengan memakai pendan sama minum Vita Balance. Vita Balance. Oh.
Ini Vita Balance, kami minum secara teratur. Karena Vita Balance ini saya baca mengandung kromium. Kromium itu Mbak dibutuhkan sama penderita gula darah. Terus mengandung B6 juga. Jadi Vita Balance ini fungsinya Mbak untuk menstabilkan sama meningkatkan penghantaran insulin, Mbak. Jadi kondisi gula darah itu bisa stabil, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sekarang kondisi gula darah kami terkontrol dengan baik. Pada challenge Vita Balance nih sedikit cerita ya, Mbak. Oh ya, boleh Bu, silakan Bu. Ya, pada biar kami juga tahu, Bu. Pada ini saking senangnya ini, Mbak. Iya. Pada challenge Vita Balance April tahun lalu saya ikut, Mbak, challenge-nya. Kenapa saya pengen ikut? Karena saya terus terang saya tertarik, Mbak, dengan manfaat Vita Balance itu. Yang saya baca itu kan juga saya sebenarnya kayak Nina juga, Mbak, merasa lelah sama hasil cek gula darah itu. Udah minum obat, rajin, tapi ya tetap aja terjadi lonjakan. Padahal ya tadi Mbak udah rajin minum obat, tetap aja. Jadi akhirnya coba deh konsumsi Vita Balance ini. Siapa tahu bisa stabil gitu. Akhirnya kami minum, Mbak. Ini kami minum ini sehari 2 kali. Pagi sama malam hari. Kemudian ada lagi nih Mbak yang keren nih. Syarat gimana Bu? Boleh dong cerita Bu. Coba ceritain Bu. Itu Mbak, syarat itu challenge-nya itu menantang. Karena kami diminta mengirimkan bukti dari rumah sakit itu gula darah setiap bulan, gula darah sebelum konsumsi Vita Balance dan setelah konsumsi Vita Balance. Nggak sampai di situ aja Mbak, tetap lagi diminta hasil gula darah itu gula darah 3 bulanan. Jadi tetap lanjut tes. Betul, HbA1c namanya. Alhamdulillah itu Mbak semua hasilnya baik. Jadi angka gula darah saya bisa turun, begitu juga dengan suami bisa turun. Terus yang tadinya tubuh tuh sering lemes, nggak fit, akhirnya nggak kami rasakan lagi Mbak. Jadi semuanya itu terbantu lah Mbak, alhamdulillah dengan Vita Balance ini. Singkat cerita, alhamdulillah kami menang challenge-nya itu dan challenge yang diikutin tadi Bu. Ya betul Mbak, menang dan mendapatkan hadiah itu totalnya itu senilai 29 juta rupiah. Terima kasih MCI. Luar biasa sekali Bu pengalamannya. Ya alhamdulillah Mbak, jadi dapat produk Vita Balance buat setahun Mbak. Oh alhamdulillah, berarti pengen sehat kemudian mencoba ternyata ikut ada challenge-nya terus ternyata menang ya kemudian dapat hadiahnya juga kayak gitu. Sangat bersyukur ya Bu ya. Jadi dari pengalaman Nina terus pengalaman Ibu sendiri ya, itu ada pesan nggak Bu kira-kira ini buat para pemirsa malam ini yang mungkin menyaksikan acara malam ini? Baik, Mbak. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki atau yang belum memakai produk-produk MCI, saya sarankan memakai produk-produk MCI karena saya rekomendasikan banget karena saya sudah pakai, keluarga saya sudah pakai dan merasakan manfaatnya. Jadi untuk solusi kesehatan itu, untuk solusi kesehatan keluarga itu bagus sekali. Buat yang sudah punya, tetap rajin dipakai produk-produknya karena tidak akan terasa manfaat dan hasilnya jika tidak rutin dipakai, apalagi kalau cuma disimpan di lemari. Terus pengen sehat, jadi itu impossible banget. Demikian Mbak Rian, cerita dari saya. Semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu. Better Life with MCI. Terima kasih Ibu Dona dan Nina yang sudah bersedia berbagi pengalamannya dengan produk-produk kesehatan yang berkualitas. Nah, untuk itu pasti banyak nih penonton, banyak teman-teman, banyak Bapak Ibu yang belajar banyak malam ini nih. Mungkin ada pengalaman yang sama, nah bisa dicoba dengan cara yang dilakukan Ibu Dona dan Nina. Ya. Dan kita nggak perlu panjang lebar lagi ya. Pastinya Bapak Ibu sudah nggak sabar lagi untuk mendengar sharing dari narasumber kami yang kedua. Langsung aja ya. Nah, narasumber kami yang kedua ini adalah seorang ibu rumah tangga, mantan arsitek. Dia lulusan
S2, tapi asetnya banyak sekali. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Ibu Selviani. Halo Mbak Rian. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Supaya kita semua lebih kenal lagi, boleh dong Ibu berbagi cerita, berbagi perkenalan dulu gitu. Tapi kayaknya saya kurang ini ya. Boleh nggak kalau saya panggil kakak aja, Kak Selfie gitu? Boleh. Silakan, ya boleh Mbak Rian. Baik, saya panggil Kak Selfie aja ya. Baik. Boleh dong Kak untuk perkenalan dulu, memperkenalkan diri dan latar belakangnya gitu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Rian. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada VSN yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk saya berbagi cerita, sharing pengalaman perjalanan bisnis saya di MCI. Perkenalkan, nama saya Selviani, asal dari Aceh ya, tepatnya dari Kota Banda Aceh. Saya ibu rumah tangga dari 3 orang putra dan 1 putri. Latar belakang saya adalah seorang arsitek yang pernah bekerja di konsultan Mbak Rian. Jadi selesai kuliah itu pasca tsunami Aceh ya, gempa bumi dan tsunami Aceh itu banyak masuk perusahaan konsultan dari luar ke Aceh yang membutuhkan banyak tenaga arsitek. Nah di situ selesai kuliah saya bekerja dan saat itu di posisi saya adalah Senin sampai Jumat itu saya harus ke daerah Mbak Rian, itu 5 jam perjalanan dari Kota Banda Aceh. Kemudian malam Sabtu Minggunya saya balik ke Banda Aceh untuk buat laporan. Itu terus rutinitas yang saya kerjakan. Namun awalnya sih enjoy dan menikmati gitu, karena pun gajinya lumayan nih Mbak Rian, karena memang Alhamdulillah ya Kak. Iya, karena ini ya konsultan dari luar mungkin ya. Nah kemudian yang akhirnya saya menikah, berjalannya waktu menikah dan memiliki anak. Kebetulan suami juga arsitek, bekerja juga, cuma kami beda instansi, tapi sama-sama di perusahaan luar gitu. Dan kemudian saya melahirkan anak ya, yang karena kondisi harus saya harus menitipkan anak di PAUD nih Mbak Rian. Soalnya akhirnya saya merasa jenuh nih Mbak Rian. Saya merasa jenuh yang saya merasa kami uangnya ada, tapi waktu bersama keluarga itu kurang gitu kan. Iya. Anak masih kecil harus dititipkan di PAUD gitu, dan itu rasanya di situ Selfie ingin dekat sama anak Mbak Rian. Jadi untuk dekat sama anak itu Kak Selfie ngapain Kak? Apakah bawa anak ke kerja atau bagaimana? Nggak boleh ya bawa anak kerja. Nggak boleh. Jadi saat itu Selfie berkomunikasi dengan suami, Selfie ngomong nih sama suami, Selfie bilang, ayah gimana kalau mama resign dulu nih kerjanya, Selfie bilang gitu, sambil mama ingin dekat sama anak kita, jadi mama resign dulu, tunggu nanti anak kita besar, baru mama mulai kerja lagi, seperti itu dalam pikiran Selfie saat itu. Dan akhirnya suami menyetujui, resignlah Selfie dari pekerjaan yang Selfie jalani gitu kan. Nah di situ sambil membesarkan anak, Selfie mencari kesibukan lain gitu pada saat itu. Apa ya yang bisa Selfie kerjain di rumah sambil jaga anak. Di situ muncullah Selfie sempat buka toko ya, butik pakaian anak, karena memang anak masih kecil, lihat baju anak kok lucu gitu kan, baju-baju branded, bukalah Selfie toko. Dan sambil buka toko juga Selfie sempat melanjutkan S2 gitu. S2 kan Sabtu Minggu, jadi nggak terganggu nih. Berjalannya waktu, terus Selfie melahirkan anak kedua, itu Mbak Rian. Melahirkan anak kedua, dan pada saat itu anak Selfie masih bayi. Terus kondisinya setiap Selfie salah makan itu si kecil nangis, rewel, badannya memerah gitu kan, jadinya kasihan gitu, tidurnya nggak nyenyak. Jadi Selfie bawa ke dokter,
kemudian sama dokter dikasih obat antibiotik. Di situ Selvi merasakan ya Allah ini kasihan sekali. Usia anak Selvi masih 1,5 bulan, Mbak Rian. Masih kecil sekali, masih baby, masih lembut itu ya Kak ya. Harus kena antibiotik. Dan suatu hari Selvi melihat postingan teman itu tentang testimoni produk untuk alergi itu aman untuk bayi. Testimoni produk. Kalau boleh tahu itu produk apa ya Kak? Nah, Selvi juga pada saat itu kan nanyain, Kak, ini produk apa ya? Beneran aman untuk bayi? Terus dijelasin, Selvi ini nanospray. Bahannya cuma air, dia bisa mengubah air jadi partikel yang sangat kecil, terus bisa untuk mengatasi segala keluhan di kulit gitu, termasuk bayi, aman untuk bayi sampai orang tua. Nah, setelah dijelasin seperti itu, sudah panjang lebar Selvi nanya, akhirnya Selvi butuh nih produknya, gitu kan. Kemudian Selvi tanyakan, harganya berapa Kak? Selvi bilang gitu. Nah, saat itu masih ini ya Mbak Rian, sepaket nano sama Magic Stick itu harganya 2,4 juta. Dan kondisinya Mbak Rian itu saat itu Selvi keuangan sedang pas-pasan. Karena saat hamil yang biasa kan Selvi belanja ke Jakarta, cuman karena hamil Selvi nggak belanja, jadi pemasukan toko agak berkurang. Dan suami itu baru habis kontrak tuh selama 3 bulan belum dapat tawaran kerja di tempat lain, jadi kondisinya pas-pasan saat itu. Tapi karena Selvi memikirkan ini anak Selvi butuh ini gitu kan, jadi Bismillah Selvi beli produknya, kemudian akhirnya beli, terus dikasih tahu kalau ini Selvi ada bisnisnya, gitu kan, dimintain data untuk di-input member. Terus Selvi tanya, ini MLM ya Kak? Selvi nggak mau, Selvi bilang. Awalnya Selvi nggak mau, Selvi bilang. Emangnya kenapa Kak kalau MLM itu? Apakah mungkin ada pengalaman yang nggak enak gitu sama MLM? Enggak. Saat itu Mbak Rian, di pikiran Selvi itu MLM itu harus belanja bulanan, terus lagi ada tutup poinnya. Kemudian Selvi sama sekali nggak punya pengalaman ngejalanin bisnis jaringan. Jadi Selvi pingin produknya aja hanya untuk pakai gitu kan, karena Selvi butuh produk. Tapi akhirnya Selvi mau juga loh Mbak Rian jadi member. Itu gimana ceritanya kok akhirnya mau didaftarkan jadi member? Pertama nggak mau ya pertama nggak mau, kemudian mau jadi member. Dijelaskan, Selvi dijelasin, setelah Selvi bilang nggak mau, itu dijelaskan kalau Selvi ini di MCI ini nggak ada syarat belanja bulanan, itu kememberannya kemudian dibilang berlaku seumur hidup. Selvi pakai produknya, nanti setelah dapat testimoni coba sharing gitu kan, kemudian paling enggak nih bisa balik modal. Nah di situ Selvi langsung kondisi lagi pas-pasan, Selvi memikirkan Selvi pakai produk, nanti bisa ikutan iklan, balik modal, bolehlah kalau memang nggak ada syarat harus belanja lagi gitu kan. Nah, di situ akhirnya Selvi di-input lah member gitu. Kemudian Selvi rutin pakai nanonya ya Mbak Rian, itu di 3 hari Selvi pakai untuk anak Selvi itu langsung kelihatan perubahannya, yang biasa dia rewel, merahnya langsung berkurang gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Di situ mulai Selvi berani posting gitu kan, mulai posting iklan tentang nano, yang kemudian sambilan posting-posting ada penjualan gitu. Kemudian sama sponsor Selvi dikasih tahu lagi, Selvi MCI ini ada tripnya loh katanya gitu kan. Saat itu, tapi saat itu Mbak Rian, Selvi memang sama sekali nggak tertarik sama trip. Sama sekali. Itu Kak? Kenapa itu Kak? Itu karena lagi-lagi ya salah ya di pikiran Selvi. Selvi itu memikirkan tembus trip itu pasti hanya leader-leader gitu, nggak mungkin lah Selvi yang nggak punya pengalaman gitu kan. Kemudian Selvi juga mikirin anak Selvi masih kecil, ngapain Selvi ini kan trip gitu. Jadi memang Selvi bilang udah Kak, Selvi nggak tertarik sama tripnya.
Dan di 1 bulan itu, di 1 bulan apa namanya, selfie posting, itu Mbak Rian balik modal ya, dulu belinya 24, saya masih ingat itu bonus bulan pertama itu 2,8 juta. Bukan balik modal lagi, tapi udah untung itu, Kak. Jadi balik modal, untung ya, untung 400.000. Nah, kemudian itu saya join Desember 2013. Itu di Januari, Mbak Rian. Iya. Itu leader ngabarin nih, ngabarin di grup ya, kasih tahu kalau teman-teman nanti malam kita tungguin ya, ada promo baru. Kalau dulu tutup promonya tengah malam ya, Mbak Rian, jam 12 malam. Nah, di situ selfie biasa aja. Cuman karena teman-teman antusias nih nungguin promo triknya gitu kan. Cuma karena dibilang pada antusias, ya udahlah selfie ikut juga nonton apa namanya, ikutan nonton triknya gitu. Dan di saat itu mengubah keputusan selfie tentang promo trip di malam itu, Mbak Rian. Kalau boleh tahu hal apa itu, Kak, yang bisa mengubah keputusan jadi tertarik? Karena tadinya kan sama sekali nggak tertarik gitu. Ya, jadi awalnya memang nggak tertarik sama trip. Di jam 12 malam itu diputarlah Mbak Dian video promo umroh. Itu promo umroh pertama yang MCI adakan ya. Di situ jantung saya berdebar. Ya Allah, kok saya kepingin dapat tiket umroh ini. Itu langsung HP-nya saya letakin, selfie wudhu, selfie berwudhu, selfie sholat, selfie minta sama Allah. Ya Allah, saya ada kesempatan dapat tiket umroh. Saya nggak tahu gimana caranya ya Allah, tapi saya yakin Engkau akan tunjukkan jalan untuk saya bisa dapat tiket ini. Saya yakin. Dan saat itu, Marian, untuk dapat tiket umroh itu 36 kiri, 36 kanan. Beda dengan yang sekarang ya, 19 kiri, 19 kanan. Dan itu 2 ID. 2 ID, 1 umroh. 100 paket gitu kan. Di situ langsung saya bilang, ya Allah, kalau saya dapat tiket ini, saya akan berikan tiket ini untuk suami saya. Itu yang spontan saya ucapkan. Kenapa untuk suami? Karena sejak menikah itu suami sering bilang, "Ma, nanti kita kalau ada rezeki umroh ya." Kalau ada rezeki umroh ya, itu terus yang diucapin. Cuma di saat kami berdua bekerja, mungkin apa ya bilangnya, mengatur keuangan masih nggak rapi gitu kan. Jadinya tabungannya ada beli yang padahal nggak perlu tapi dibeliin. Jadi tabungannya nggak terkumpul-kumpul untuk umroh. Nah, pas ada umroh itu, Selvi minta, ya Allah, kalau dapat Selvi kasih ke suami. Karena Selvi merasakan satu aja, Selvi yakin lah di situ untuk mau kejar trip umrohnya, Mbak Rihan. Iya, jadi karena ada umroh ini ya yang membuat tergerak gitu. Dan tentunya sangat antusias sekali untuk ini dapetin promonya kayak gitu ya, Kak ya? Iya. Jadi karena kan ingin banget umroh ini, Kak. Jadi apa, Kak, yang Kakak lakukan supaya tiket umroh itu didapat? Nah, iya. Di situ Mbak Rian, Selvi itu mulai lebih rajin pakai produknya. Yang biasanya pakai nano itu yang biasa kurang dari sehari nggak sampai sebotol, itu Selvi bisa pakai sehari airnya itu 1 sampai 2 botol bahkan lebih, supaya Selvi cepat dapat testimoninya gitu kan. Kemudian Magic Stick juga Selvi sering pakai Magic Stick supaya dapat testimoni. Dan pada saat itu Selvi, adik Selvi baru selesai koas. Di situ Selvi langsung kepikiran Selvi pengen buka treatment, Mbak Rian. Karena treatment apa itu, Kak? Nah, itu treatment, nah ini ya fotonya. Oh, ini ada fotonya. Ya, itu Selvi buka treatment nano spray Magic Stick sama BioGreen ya, dari bonus pasangan. Itu Selvi minta adik Selvi kebetulan tugasnya itu 4 bulan lagi di rumah sakit gitu kan, di daerah. Dan itu Selvi bilang, Dekna,
bantuin kakak buka treatment, Selvi bilang kayak gitu, kakak ingin dapetin tiket umrah, oke boleh kak. Jadi sambil di treatment adik Selvi ngejelasin gimana nano gitu kan, karena banyak yang bilang Selvi pengen produknya tapi harganya lumayan ya, nanti kalau nggak cocok gimana. Jadi dengan Selvi buka treatment itu banyak yang mau coba gitu. Nah di situ Mbak Rian yang awalnya Selvi juga dokumentasikan yang di treatment, Selvi dokumentasikan, Selvi posting gitu kan. Jadi buat bahan iklan. Iya, untuk bahan iklan sampai di situ banyak respon yang mau untuk di treatment, dan dari Alhamdulillah. situ iya, dari sangat terpikir itu mungkin Allah ya yang menggerakkan. Selvi yakin itu dari Allah, karena memang semua apa-apa Selvi setiap posting, ya Allah, ada yang nanya, Selvi bawa dalam doa, ya Allah mudahkan si fulan ini beli di Selvi, bolak-balikkan hatinya untuk order di Selvi, dekatkan Selvi sama tiket umrohnya ya Allah. Itu terus yang Selvi ulang-ulang. Jadi postingan bukan sehari itu bukan 10 kali Mbak Rian, sampai 40 kali Selvi posting supaya dia terus naik, sampai Selvi ubah titik, 2 titik Selvi naik. Luar biasa, sampai 40 kali. Iya, nggak pernah bosan Selvi posting. Dari situ terus Allah mudahkan. Yang biasa Selvi closing sehari 1-2 paket, setelah buka treatment itu sehari bisa 4-5 paket Mbak Rian. Dan itu terus Selvi lakukan sampai apa yang Selvi dapat. Selvi bukan cuma dapat 1 tiket umroh, Selvi niatin untuk suami, tapi Selvi bisa berangkat umroh sama suami dari Masya Allah. MCI. Masya Allah, luar biasa ya Kak ya. Tadinya terharu juga Kak. Tadinya niatnya 1 umroh aja untuk suami kayak gitu ya. Ternyata Allah beri 2 tiket umroh. Dan akhirnya berangkat ya Kak. Alhamdulillah, ini ada fotonya ya Kak ya. Nah ini itu pakai tes MCI itu. Pakai tes dari travel. Nah, umroh pertama yang katakan, yang suami Selvi selalu ngucap, "Ma, nanti kita umroh ya, kalau ada rezeki." Alhamdulillah Allah mudahkan rezekinya lewat MCI, Selvi bisa dapat tiket. Ya, alhamdulillah, bersyukur sekali ya Kak ya. Ya. Jadi setelah umroh itu apakah masih lanjut Kak? Karena kan umrohnya udah dapat nih. Iya, masih lanjut. Dari situ Mbak Rian, ya, selama Selvi kejar trip umroh itu bonusnya Selvi tabung Mbak Rian. Jadi Selvi biar kelihatan gitu, supaya apa ya, Selvi banyak belajar lah di MCI. Sebelumnya Selvi keuangannya masih amburadul, jadi di situ setiap bonus tuh Selvi catat. Kalau dulu beda ya sama sekarang ada totalan bonus bulanan. Kalau dulu di SMS selamat mendapat bonus siang 50.000, 100.000, dulu sponsor 100.000 ya. Jadi semua Selvi catat. Tiap bulannya itu Selvi hitung zakatnya 2,5%, sisanya Selvi tabung, Selvi celeng lagi, Selvi sistem celeng Mbak Rian. Karena supaya nggak kecampur-campur dengan rekening orderan, kan dulu masih 1 rekening. Jadi setiap minggu Selvi tarik, Selvi celengin, sisain zakatnya, sisanya Selvi celengin lagi. Jadi sejak Selvi berjalannya waktu itu sambil terus posting di itu, Selvi sangat ingat di 7 bulan Selvi join itu, celengannya Selvi buka nih, Selvi pingin tahu berapa hasilnya kan. Iya. Celengannya pada saat itu yang di pikiran Selvi pengen punya mobil, cuma dulu nggak berani ya, punya mimpi besar nggak berani. Selvi bilang ya kita beli mobil yuk, second aja nggak apa-apa, Selvi bilang, dan uangnya cukup itu beli mobil sedan second. Di situ Selvi sudah sangat bersyukur karena bisa beli mobilnya cash tanpa kredit, karena sebelumnya juga Selvi buka pakaian anak itu ada pinjaman kredit, dan juga bisa dipikir dari sisa dari beli mobil tadi gitu. Luar biasa sekali Kak ya. Tabungannya bisa untuk beli mobil sekaligus nggak apa-apa, melunasi. Tapi kelihatan yang buat Selvi terus semangat tuh Mbak Rian untuk ngejalanin MCI. Jadi tergerak karena itu ya. Iya. Luar biasa sekali Kak. Apa tadi? Umroh udah dapat.
kemudian tuh mobil udah dapat. Ya, sepertinya sangat lancar sekali, Kak. Sangat lancar perjalanannya ya, perjalanan bisnisnya ini. Tapi ngomong-ngomong itu ada dukanya nggak sih, Kak? Karena tadi lancar banget loh. Itu yang Selfie lalui ya, Rian, karena Selfie memang semua Selfie serahin sama Allah, semua Selfie ngadunya sama Allah. Dan apa satu lagi yang menggerakkan Selfie untuk terus bergerak di MCI itu orang tua Selfie, Barian. Orang tua Selfie, ibu dosen ya, PNS, ayah PNS. Selfie anak pertama dari 6 bersaudara. Jadi kuliah di arsitek itu orang tua ngeluarin uang yang sangat banyak. Tapi orang tua Selfie apa yang Selfie minta, maaf, perlu meja gambar dibeliin. Adik Selfie kuliah di kedokteran, keluarin uang yang banyak gitu kan. Apa yang buat Selfie sedih itu di saat ada teman ibu yang nanya, Bu Jutka, si kakak kerja di mana sekarang? Kan Selfie itu lagi ngejalani MCI ya. Ibu kan bilang jualan online. Duh, sayang kali ya, banyak keluar habis biaya untuk sekolahin cuma jualan online. Itu yang buat Selfie, ya Allah. Selfie harus bisa banggain orang tua Selfie, Selfie bilang sama mama Selfie, mama pokoknya mama doain kakak supaya kakak bisa sukses di bisnis ini. Nggak apa-apa kakak nggak PNS, tapi kalau mama doain kakak terus kakak yakin kakak bisa di sini. Mama Selfie ada kesedihan cuman nggak diungkapkan. Kemudian ada trip umroh lagi ya, itu Selfie kasih untuk ibu Selfie, dan ibu Selfie senang gitu menyenangkan hatinya yang perkataan itu. Dan akhirnya setelah Selfie kasih tiket umroh itu, ibu mulai mendukung Selfie dan mulai jalan Selfie lancar, memang lancar. Tapi apa Mbak Rian, di saat Selfie ingin bangun jaringan Selfie, ada apa tuh, Kak? Isu yang mengatakan kalau MCI itu haram. Itu mayoritasnya Inong Aceh, Mbak Rian. Jadi Selfie kan main iklannya tuh di BBM. Semua teman kuliah, teman SMA, teman S1, S2 pada join gitu kan. Jadi memang perempuan-perempuan Aceh lah gitu. Dan pada terdengar isu itu, Selfie menghilang. Jaringan Selfie rontok. Bahkan satu kaki Selfie itu vakum, semuanya nggak ada yang bergerak. Hanya 1-2 orang yang bergerak. Rasanya Selfie pengen berhenti, Marian, di saat itu. Tapi Selfie sangat bersyukur, Selfie didampingi sama leader yang luar biasa. Dek, kamu nggak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti, artinya kamu mengiyakan kalau bisnis yang kamu jalani itu haram. Lalu Selfie nggak boleh berhenti. Selfie harus buktiin kalau bisnis MCI ini sangat adil. Siapa yang bekerja, dia mendapatkan hasil. Dari situ menguatkan Selfie untuk terus lanjut. Selfie pantang terus menyerah. Iya, nggak ada jaringan, Selfie nggak punya jenderal, tapi Selfie terus posting, belajar, konsul sama leader, posting. Alhamdulillah, Marian, Selfie mulai lahir lagi FA baru. Dan saat itu mulai bangun, Selfie dapat tiket Itali. Itu Selfie sangat senang ya. Alhamdulillah dapat tiket. Iya, senang sekali dapat Itali yang biasanya ke Beijing gitu kan, Asia, umroh yang jauh. Itali itu udah sangat bersemangat, tapi ujian datang lagi. Ada lagi, Kak? Ya, ada lagi ujian. Di saat Selfie memutuskan mau pergi ke Itali, itu suami Selfie kasih 2 pilihan saat itu. Iya. Apa pilihannya? Gimana itu, Kak? Mama mau selesaikan S2 atau berhenti dari MCI. Waduh, itu ujian yang berat Selfie. Ya, Selfie kan sangat nyaman di bisnis ini ya, sambil jaga anak, Selfie bisa umroh, Selfie bisa beli mobil. Kemudian demi supaya MCI-nya lanjut, Selfie selesaikan S2-nya, Mbak Rian. Nah, di situ Selfie vakum setengah tahun karena Selfie memang tipenya harus satu-satu gitu. Jaringan Selfie mulai rontok lagi.
di situ. Ternyata nggak semulus yang orang lihat ya kayak nggak selancar yang orang kira kayak gitu ya kak ya. 4 tahun Mbak Rian, 4 tahun 4 Selfie tahun. jalan sendirian. Tapi akhirnya jadi lanjut lagi nggak? Nah, kemudian Selfie lanjut. Alhamdulillah. Apa nih yang bikin lanjut itu apa? Karena kan tadi sempat berhenti kayak gitu kak. Yang bikin lanjut itu karena Selfie melihat postingan leader-leader Selfie lagi main salju yang membuat Selfie cemburu. Nah, di situ kuliah Selfie selesai, lihat postingan itu, terus tapi Selfie bingung mau mulainya dari mana itu Rian. Ya. Kalau udah Selfie tinggal gitu. Kan bingung ya kak ya. Ya. Di saat kayak gitu tuh kepikirannya apa yang dilakukan gitu loh supaya ayo mau lagi kayak gitu. Bagaimana itu kak? Nah, di situ Mbak Rian Selfie colekin lagi leader Selfie. Selfie bilang, Kak, dampingi Selfie harus Selfie mau mulai lanjut lagi, apa yang bisa Selfie lakukan? Bilang gitu kan. Jadi Selfie mulai suka grup lagi, mulai ngikutin webinar, training online, semua Selfie ikutin lah untuk Selfie mulai lagi. Di situ juga mulai belajar tentang bioblast ya, itu 2017 mulai belajar tanya apa itu bioblast, gimana cara pakainya, aliran-alirannya, dan yang tempat dari sharing dari leader, ada yang Selfie lewatin ternyata Mbak Rian. Apa itu Kak? Selama ini 4 tahun kemarin itu Selfie cuma berani posting saat Selfie trip kan, di Kumpul, Singapura, Malaysia. Selfie nggak pernah berani posting pencapaian. Itu kan Selfie udah beli mobil, kemudian di 2016 itu Selfie sempat yang daftar haji juga, kemudian beli rumah gitu kan, cash bertahap. Itu nggak berani Selfie posting Mbak Rian karena takut dikira pamer atau ria seperti itu kan. Jadi kemudian di situ Selfie mulai belum Selfie pajak di situ. Selfie mulai apa yang Selfie lakukan? Apa lagi tuh Kak? Nah ini nih pada saat Selfie ngiklan ini, pencapaian ini, disitulah mulai jaringan Selfie bangun tuh Mbak Rian. Yang kemarin yang vakum, yang pada rontok bangun karena ini. Mereka bilang, Selfie apa iya bisa beli mobil dari bonus MCI. Selfie emang benar itu dari bonus MCI, ajarin kami Kak, kami mau. Ternyata mereka tertarik dari pencapaian ini, Mbak Rian ya. Kemudian di situ Selfie mulai semangat lagi, mulai lahir FA baru di jaringan Selfie. Nah, gimana Selfie untuk mengarahkan tim gitu kan? Itu gimana itu Kak? Karena kan mereka bangkit lagi tuh, pengen diajarin tuh. Nah, itu gimana itu Kak? Itu pas kebetulan Selfie share itu Januari ya 2017 ada VS Medan. Selfie pokoknya udah rajin ikut. Itu Selfie pergi minta diantarin sama suami Selfie. Ikutnya pagi, pulang malam berangkat. Hasil dari GM Selfie share ke tim, ke grup pertama kan. Kemudian ada mastermind juga di situ diajarin bagaimana membuat impian yang detail. Selfie ikut. Nah ini nih mastermind itu sama koreo ya di Medan. Di Medan itu ikut membuat. Ini bikin apa itu Kak? Ini bikin dream board. Jadi awalnya Selfie kan impiannya nggak detail, itu lebih detail dan memang luar biasa ya kekuatan impian. Dari situ Selfie mulai dekati member dengan Selfie bilang, ayo kita mulai berbagi air bioblast, berbagi manfaat gitu, niat sedekah, pahala. Berbagi air itu pahala jariahnya luar biasa. Kemudian Selfie buat GM di rumah itu bisa sampai setiap minggu Selfie ada bikin GM di rumah. Nah ini Mbak Rian demo produk. Nah itu GM-nya bisa 50 orang itu di rumahnya yang foto bawah. Keren sekali itu Kak. Iya, keren sekali, banyak sekali ya Kak ya. Nah ini kami ngebahas Rian, maksudnya Selfie bilang
mudah loh jalani MCI itu. Selfie yang anak masih kecil, yang pemalu, yang susah ngomong, bisa. Jadi di GM kami suka sharing, Kak, gimana caranya untuk biar orang beli di kita, bentuk kenyamanan. Jadi sharing gitulah, Rian. Pokoknya apa yang masalah yang mereka hadapi, sharing. Dengar testimoni yang awalnya merasa saya nggak mampu, dia aja mampu, berarti saya bisa. Disitulah mulai jaringan selfie bangkit, yang awalnya selfie bergerak sendiri, mulai lahir 2-3 FA itu di 2019 ya, setelah posting pencapaian itu. Vietnam lahir 4 FA, kemudian Hong Kong tambah lagi jadi 8 FA, dan trip apalagi ya, ada Korea ya kemarin itu, yang Korea di salju itu tambah jadi puluhan, bahkan di trip Singapura itu bisa sampai ratusan penerima reward. Dan di situ Mbak Rian 4 orang member selfie dari Amerika, selebihnya itu Indo Aceh semuanya. Dan itu yang membuat selfie, ya Allah, alhamdulillah selfie bisa apa ya bilangnya, berbagi gitu kan, apa yang selfie rasakan. Terus selfie doakan teman-teman pasti bisa, selfie aja bisa. Jadi teman-teman, ayo selfie bilang, nggak ada alasan untuk nggak bisa. Bisnis ini sangat mudah, teman-teman. Apalagi dari biogas ya, Rian. Biogas itu kita nggak habis. Kita bisa alirin air sebanyak yang kita mau, biogasnya tetap utuh, gitu kan. Jadi mulai bangkit, dan akhirnya di Juli 2019, selfie merasakan diamond pertama. Itu dari perjalanan panjang. Diamond pertama. Ya, Juli 2019. Kemudian pada saat itu masih lanjut lagi nih, Kak? Ya, di situ apa ya bilangnya, selfie melihat postingan dari member selfie, Rian. Barusan itu postingannya adalah adik-adik santri penghafal Al-Quran yang apa ya, mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak gitu kan. Mereka tinggalnya seadanya gitu. Di situ selfie minta doa sama Allah. Ini kan Allah udah kasih yang luar biasa buat selfie merasakan itu luar biasa dengan keterbatasan yang selfie punya. Ya Allah, segerakan 50 juta pertama saya untuk saya bisa berbagi bahagia dengan adik-adik saya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan untuk cepat. Selfie atas namakan itu, atas nama tim selfie. Selfie minta doa sama adik-adik selfie, semoga tim selfie dimudahkan jalannya untuk bisa membahagiakan orang tua mereka, untuk bisa meraih impian mereka. Dan Masya Allah, setelah kejadian itu, Allah memberikan rezeki yang luar biasa untuk selfie, Mbak Dian. Di situ di Desember, kami bisa beli 3 kapling tanah cash. Nah, itu kemudian, dari perjalanan ini. Ini di Desember 2019. Kemudian dari situ Allah mempercepat di 2020 kemarin, mempercepat 50 juta kedua dan ketiga selfie. Itu cuman bedanya kurang dari 2 bulan. Jadi itu sebentar sebelum dilanjutkan, berarti itu ini ya Kak ya, apa hasil yang didapat dari ini tadi Kak, dari tim bangkit lagi, kemudian membangun seperti itu. Nah, bisa Kak lebih diceritakan yang lebih detail lagi Kak mengenai apa aja sih yang didapat gitu ya, supaya juga bisa menginspirasi teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Nah, jadi setelah apa ya yang Safi dapat, Safi bisa beli mobil cash dari MCI, kemudian beli rumah ya, rumah pertama. Dan Masya Allah di 2020 kemarin, dari impian yang Selfie tulis, Safi bisa beli rumah kedua itu sekaligus 1 kapling tanah di sebelah rumahnya, harga 1,4 miliar cash di tahun kemarin. Ini ya Kak ya, fotonya ini ya. Ini ya. Sekali Kak. Itu
sangat luar biasa untuk Selfie. Dan Selfie bilang, teman-teman bisa, nggak ada apa ya, kalau Allah berkehendak kita bisa. Dan Selfie menekankan, ayo kita terus menjadi kaya raya itu untuk lebih banyak berbagi, tapi lebih sharing ke seperti itu gitu kan. Dan apalagi yang Selfie dapat, apalagi itu Kak? Allah mudahkan lagi emerald ke-4, 5, 6 Selfie di tahun kemarin. Dan saat itu cash reward Selfie ke-4 dan ke-5 itu statusnya progresnya sudah 87% Mbak Rian. Itu memang kuasa Allah yang Allah kasih hadiah besar buat Selfie. Selfie bilang, ya Allah, berilah ini yang saya rasakan, tim saya juga merasakan ini. Selfie bilang. Dan ada lagi hadiah yang Allah kasih di akhir Desember kemarin. Selfie menjadi stokis. Apa itu Kak? Menjadi stokis pertama untuk Aceh, Mbak Rian. Jadi Selfie bilang, alhamdulillah, teman-teman kita walaupun jauh bisa. Dan Selfie juga berharap semoga lahir banyak banyak leader-leader yang luar biasa seperti leader-leader kita yang sudah menerima 500 juta, menerima Crown. Semoga kami menyusul dari tim Aceh semuanya di Aceh ini gitu, di ujung barat Indonesia ini. Luar biasa sekali Kak perjalanan bisnisnya. Jujur saya merinding gitu mendengar ini tadi kisahnya, dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti juga terinspirasi dan pastinya juga banyak sekali mengambil hal yang bisa dijadikan untuk belajar ya, yang bisa dijadikan untuk langkah-langkah berikutnya di siapa tahu yang menjalankan bisnis MCI juga kayak gitu. Nah Kak, ada nggak sih yang ingin disampaikan mungkin untuk para pemirsa yang menonton acara malam hari ini? Ya, Selfie mungkin bisa bilang gini, Selfie yang pemalu, Selfie yang pendiam, Selfie yang punya anak yang masih kecil, tidak menjadikan batasan untuk Selfie terus bergerak. Selama kita terus berusaha, terus minta doa sama Allah, yakinlah nggak ada usaha yang sia-sia. Dan terus menebar kebaikan gitu. Karena mendoakan orang lain, sejatinya mendoakan kebaikan untuk orang lain, kita sedang mendoakan diri kita sendiri gitu. Dan lagi Selfie sangat bersyukur jaringan Selfie bisa berkembang cepat seperti ini karena PSN ya Mbak Rian. PSN udah luar biasa, udah kasih pola-polanya, kita tinggal nyontek aja, tinggal action gitu. Bisnis ini sungguh luar biasa. Terima kasih MCI, terima kasih PSN yang telah mengubah hidup Selfie jadi lebih baik. Semoga menyusul untuk semua teman-teman yang sekarang sedang berjuang. Yakinlah pasti akan mendapatkan hasil di saat teman-teman bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Terima kasih Mbak Rian. Baik, terima kasih Kak Selfie untuk sharingnya malam ini yang begitu luar biasa, bermanfaat dan tentunya menginspirasi kami semua. Ya, Bapak Ibu, testimoni yang diinformasikan, baik kesaksian produk yang dialami oleh Ibu Dona dan Nina, maupun perjalanan bisnis dari Kak Selfie, bertujuan untuk menginspirasi kita semua. Kami percaya bahwa kabar baik harus diberitakan. Begitupun solusi yang kami yakin bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang produk-produk yang berkualitas maupun mengenai peluang usaha yang baru saja kita saksikan, segera hubungi orang yang membagikan link acara pada malam hari ini. Saya yakin mereka siap membantu Bapak Ibu dengan sepenuh hati. Dan akhirnya saya, Rian Isti, bersama kedua narasumber saya, yaitu Ibu Dona dan Nina,
serta Kak Selvi, Ya, kami mohon undur diri. Terima kasih telah menonton acara pada malam hari ini. Kami doakan Bapak Ibu semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Sampai jumpa di acara VSN Talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better Life with MCI. MCI.